Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan menjelajahi profil investor, risk balance, dan merinci rencana investasi jangka pendek, menengah, dan panjang yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial. Mari kita mulai. Bab mencapai keseimbangan antara resiko dan pengembalian. Profil investor risk balance menyoroti keseimbangan antara risiko dan potensi pengembalian. Mereka memiliki tujuan investasi yang seimbang antara pertumbuhan dan perlindungan modal dengan toleransi risiko yang moderat. Dalam analisis ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana mereka mengelola risiko dan melakukan diversifikasi portofolio. Lalu, analisis profil risk balance investor. Analisis melibatkan pemahaman mendalam tentang toleransi risiko, preferensi investasi, dan sejarah investasi sebelumnya. Penggunaan kuesioner risiko membantu menilai preferensi risiko, sementara penilaian instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan properti menjadi fokus utama. Tujuan keuangan dan pandangan emosional juga memainkan peran penting dalam keputusan investasi. Lalu, investasi rencana jangka pendek. Mengumpulkan dana uang kuliah tambahan. Dalam bab ini, kita akan membahas rencana investasi jangka pendek untuk mengumpulkan dana uang kuliah tambahan sebesar 10 juta dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Keamanan modal dan likuiditas menjadi fokus utama. Mari kita simak strategi yang digunakan investor untuk mencapai tujuan ini. Langkah pertama, sebagian dana akan ditempatkan dalam deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, menawarkan tingkat bunga stabil sekitar 3%. Contohnya, dengan deposito 5 juta, diharapkan return sekitar 150 dalam setahun. Selanjutnya, pertimbangkan reksadana pasar uang dengan tingkat pengembalian dan sekitar 2%, menghasilkan return 60 dari investasi 3 juta per tahun. Obligasi jangka pendek dengan tingkat bunga 4% dapat memberikan return sekitar 40 per tahun untuk investasi 1 juta. Akhirnya tabungan berbunga sekitar 2%. Untuk investasi 1 juta dapat menghasilkan return sekitar 20 per tahun. Investasi jangka pendek. Dengan alokasi dana dalam deposito berjangka, reksadana pasar uang, obligasi jangka pendek, dan tabungan berbunga tinggi, investor ini mengharapkan return sekitar 270 dalam 1 tahun. Keamanan modal dan likuiditas menjadi prioritas utama dalam rencana jangka pendek ini dengan pemantauan kondisi pasar secara teratur. Lalu, investasi rencana jangka menengah. Menabung untuk pendidikan S2. Kini kita beralih ke rencana investasi jangka menengah, yaitu menabung untuk pendidikan S2 dengan perkiraan biaya sekitar 50 juta dalam 2 tahun mendatang. Bagaimana investor membangun portofolio mereka untuk mencapai tujuan ini? Sebagai langkah pertama, saya akan alokasikan sebagai dana dalam reksadana pendapatan tetap dengan resiko moderat yang mencangkup instrumen seperti obligasi dengan ekspektasi return 6%. Selanjutnya, sebagai dana akan dialokasikan dalam reksadana saham terdiversifikasi dengan target ekspektasi return sekitar 10% atau lebih sesuai kondisi pasar. Selain itu, sebagian dana akan disimpan dalam deposito berjangka untuk keamanan modal dan likuiditas tinggi, memastikan dana mencukupi untuk pendidikan S2 dalam 2 tahun. Investasi jangka menengah dengan alokasi dana pada reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan deposito berjangka. Investor mengerjakan pertumbuhan dana yang memadai. Dalam konteks ini, penyesuaian portofolio secara periodik sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pasar dan kebutuhan finansial. Investasi rencana jangka panjang, persiapan untuk membeli rumah. Pada bab ini kita memasuki rencana investasi jangka panjang, yaitu persiapan untuk membeli rumah dalam waktu lebih dari 5 tahun mendatang dengan estimasi biaya sekitar 500 juta. Bagaimana investor mengelola risiko dan mencari pertumbuhan modal jangka panjang? Untuk mencapai tujuan ini, saya akan menyisihkan sekitar 4.166
667 setiap bulan. Alokasi dana akan difokuskan pada instrumen investasi dengan risiko moderat hingga tinggi. Sebagian besar dana akan dialokasikan dalam reksadana saham terdiversifikasi dengan ekspektasi return tahunan sekitar 10-12%. Selain itu, saya akan mempertimbangkan reksadana campuran saham dan obligasi dengan ekspektasi return sekitar 8-10%, serta investasi dalam properti atau reksadana properti untuk pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan sewa. Dengan strategi ini, saya mencapai pertumbuhan dana yang optimal. Dengan alokasi dana pada reksadana saham, reksadana campuran, dan properti, investor mencari diversifikasi yang baik untuk pertumbuhan jangka panjang. Ekspektasi return sekitar 10-20% untuk saham, 8-10% untuk reksadana campuran dan properti. Strategi ini juga mencakup peninjauan berkala dan penyesuaian portofolio sesuai perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Kesimpulan, menggambarkan pendekatan cermat dalam mengelola resiko. Dalam bab terakhir, kita menyimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan pendekatan cermat dan mengelola resiko dan mencapai tujuan keuangan. Profil risk balance mencerminkan kebijakan keuangan yang bijaksana dan rencana investasi jangka panjang. Pembuktian kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan keberhasilan terletak pada pemahaman yang baik tentang instrumen investasi dan penyesuaian yang tepat waktu. Itulah analisis mendalam kita tentang tujuan keuangan dan strategi investasi. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan lebih jelas dan inspirasi untuk merencanakan keuangan pribadi Anda. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bijak dalam berinvestasi.